Oke, tema kita hari ini hoki. Jadi aku percaya hoki itu nggak dicari pada waktu Chinese New Year aja. Kita nggak cari hoki cuma pada waktu tahun baru aja, tapi sebetulnya pasti kita semua nyari hoki itu sepanjang waktu kita ya, sepanjang kita hidup pasti bawaannya tuh kepengen cari hoki. Bener kan? Bayangan kita kalau kita hoki, wah itu pasti enak banget ya. Pasti mungkin bayangannya uang banyak, sehat terlalu, kalau misalnya sakit sebentar juga sembuh, semuanya akan baik-baik aja, sepanjang hidup kita akan lancar-lancar aja, kita akan mendapat semua yang kita mau, kayak begitu ya. Tapi hari ini kita akan belajar tentang hoki di level yang berbeda. Bagaimana kita menjadi orang hoki secara rohani, yang hidup kita penuh dengan keberhasilan, beruntung, bukan hanya di mata orang dunia, tapi terutama bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil dan beruntung, hoki di mata Tuhan. Karena itu lebih penting. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini cuma sementara aja, 70-80 tahun, kalau lebih itu bonus, tapi 80 tahun itu sudah ada waktu yang singkat sekali dibanding kalau nanti kita masuk ke dalam kekekalan, itu akan menjadi satu yang indefinite time. Jadi lebih baik kita mencari sesuatu agar di perjalanan kita yang 70-80 tahun ini tadi mendapat keberhasilan, keberuntungan untuk menuntun kita masuk kepada indefinite time, kekekalan yang baik juga, yaitu surga. Pertama-tama kita samakan dulu persepsi kita tentang hoki itu apa. Sebenarnya aku yakin Bapak Ibu semua udah tahu ya bahwa apa yang disebut hoki ala dunia itu berbeda dengan apa yang di mata Tuhan ya. Gambarnya itu kucing lucu banget, kebetulan aku juga punya. Ini mana pakai tangan kiri. Oke. Tuh, lucu banget ya. Ini yang banyak sekali dipakai di toko-toko, katanya ini bisa bawa hoki, bawa keberuntungan, bawa duit, bawa keberhasilan, tolak bala atau apapun juga gitu. Nah, ini hoki kayak ala dunia, di mana orang dunia merasa, oh kalau aku kaya berarti aku ada hoki. Kalau dapat duit banyak, berarti aku ada hoki. Kalau aku populer, kalau aku cantik, itu berarti aku hoki deh diberkati secara dunia gitu ya. Kalau aku likes-nya banyak hari-hari ini, follower-nya banyak, nah itu berarti aku diberkati secara dunia gitu. Tapi Bapak dan itu adalah pandangan orang dunia. Dan pandangan orang dunia itu tidak ada yang kekal, selalu berubah. Contohnya aja, aku ingat pada waktu aku masih kecil, SD kali. Salah satu keluarga dekat kami, dia baru beli proteksi. Dan dia dengan bangga, ini mungkin tahun 80-an ya, dia dengan bangga bilang, wah nyawaku ini diasuransikan segede 1 M. Jadi kalau aku ada apa-apa, aku udah jadi miliarder. Dia ngomong itu dengan bangganya, tapi itu tahun 80-an. Sekarang 40 tahun berikutnya 2021, apakah kita merasa 1 M itu gede? Iya, 1 M itu gede, tapi nilainya nggak segede dulu. Dulu saya beli ciki-ciki cuma 200-300 perak. Hari ini beli ciki-ciki berapa? Udah 10 ribuan kali ya, gitu. Jadi sesuatu yang di mata dunia itu akan selalu berubah. Tidak ada yang bersifat kekal. Kecantikan misalnya. Mungkin kalau hari ini kita ini dengan aplikasi Zoom kayaknya kerut-kerut saya hilang semua gitu ya. Tapi kalau ini aplikasi Zoom-nya dimatiin, difoto beneran, ini sebenarnya garis-garis ini akan kelihatan dan kita merasa oh, udah berumur juga ya, udah 50, udah ada garis, udah ada kantong mata kayak begitu-begitu. Berubah, apa yang dulu dipandang cantik hari ini bisa berubah kagak cantik lagi. Namanya Miss Universe aja setiap tahun ganti melulu gitu. Nggak ada yang dapat title double-double. Berarti standar kecantikan, standar keberuntungan dunia itu setiap kali pasti berubah. Karena tidak ada kekal yang di dunia itu tadi. Nah, kita bandingkan sekarang. Hoki menurut dunia dengan hoki menurut pandangan Alkitab. Karena kita tahu ya, apa kata dunia itu berbeda dengan apa kata Alkitab. Kebenaran dunia berbeda dengan kebenaran Alkitab karena semua itu selalu bertolak belakang. Nah, menurut Alkitab, menurut pandangan Tuhan berarti
hoki yang ada di kitab suci itu sederhana bahasanya. Ada penyertaan Tuhan. Berarti apa? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu selalu ada penyertaan Tuhan. Jadi bukan bicara, oh saya banyak duit, saya makin cantik, saya makin banyak follower. Enggak. Tapi bicara tentang apapun fase kehidupan yang saya hadapi, selalu ada penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena saya berusaha merespon keadaan sesuai dengan kebenaran menurut firman Tuhan. Di situ kita ada hoki seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pada saat kita ada penyertaan Tuhan, apapun kejadian yang kita alami, kita pasti bisa berbuah. Walaupun misalnya hari ini ada yang sakit kena COVID, atau keluarganya yang kena COVID, atau ekonominya terimbas dengan keadaan, tetap kita akan dibilang hoki, beruntung menurut kitab suci. Bila kita merespon keadaan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan tetap berbuah. Karena Tuhan tidak pernah bilang, kamu berbuah kalau sehat ya. Kamu berbuah kalau kamu ekonomi baik-baik aja ya. Kagak. Tuhan tetap suruh kita berbuah apapun keadaannya. Ya kan? Mau sakit, mau sehat, mau ekonomi baik, mau ekonomi jelek, mau ada konflik, mau aman, Tuhan tetap suruh kita berbuah. Jadi bagaimana biar kita bisa tetap berbuah? Ya kita harus punya penyertaan Tuhan itu tadi. Di situ hidup kita akan berhasil dan beruntung. Jadi Bapak dan Ibu, kita samakan dulu persepsi bahwa berhasil dan beruntung, hoki di mata dunia, ini berbeda dengan hoki yang di mata Tuhan. Karena kita semua adalah murid-murid Kristus, kita semua adalah anak-anak Allah, maka baik kita belajar untuk mencari hoki sesuai dengan standarnya Tuhan. Kita tepiskan standar dunia dan mulai mengubah hati dan mindset kita untuk ikut standar Tuhan itu tadi. Saat kita hidup ikut menurut standarnya Tuhan, maka walaupun ada masalah, pasti ada tangan Tuhan yang menyertai. Nanti hasilnya begini, pas butuh duit ada jawaban, pas butuh jalan ada yang kasih pencerahan. Hidup itu akan selalu pas ada gitu, pas ada yang kasih jawaban, selalu pas-pasan, selalu semuanya itu datang tepat pada waktunya. Sebenarnya ini bisa kita lihat ya dari sepanjang sejarah Christianity, orang-orang yang ikut Yesus itu selalu berhasil beruntung. Belum tentu hoki di mata dunia, tapi mereka hoki di mata Tuhan, berhasil dan beruntung. Contohnya aja ya, kalau kita lihat Santo Santa, mereka bisa dibilang matinya ngenes semua kan, penuh dengan siksaan semua kan, nggak ada yang enak gitu. Tapi mereka hoki di mata Tuhan, dan mereka tidak merasakan siksaan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka tidak melihat itu sebagai beban. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Jadi walaupun dunia lihat, wah tekanan mereka berat luar biasa, tapi mereka tidak merasakan itu sebagai masalah. Jadi di situ hidup mereka itu berhasil dan beruntung. Atau mungkin hari-hari ini kita tahu banyak sekali romo-romo, aktivis, ya orang-orang baik yang hidupnya benar yang ada di sekeliling kita mungkin terdampak dengan COVID. Apa kita bilang mereka nggak hoki karena mereka kena COVID? Kagak kan? Kita tetap bilang hidup mereka itu diberkati. Dan mereka sanggup menjalani masalahnya itu tadi dengan respon yang baik. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Jadi masalah tidak lagi menjadi masalah bagi mereka, tapi justru mereka memakai masalah itu tadi, masalah itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membawa hidup mereka menjadi sebuah kesaksian hidup yang nyata. Ada penyertaan Tuhan. Itulah hoki. Bahkan Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, kita tahu dia mati dengan siksaan yang luar biasa lewat salib. Orang dunia akan lihat, wah itu sesuatu yang memalukan sekali. Aib besar, hukumannya salib. Kayak gitu. Orang dunia melihat itu bukan hoki. Tapi apa kita lihat itu Tuhan kagak hoki? Kagak kan? Kita tahu Tuhan sanggup jalani salibnya. Dan lewat dia, kita pun sekarang bisa menjalani kehidupan kita. Kenapa dia bisa jalani kehidupannya?
Walaupun dia harus nangis darah, berkeringat darah di Taman Getsemani sampai bilang sama Bapak-bapak, bila boleh biarkan cawan ini berlalu, tapi biar kehendak-Mu yang terjadi. Dan di situ Tuhan tahu ada penyertaan Allah. Penyertaan Allah itu adalah hoki terbesar di dalam setiap kehidupan manusia. Karena penyertaan Allah itu yang membuat kita bisa berhasil dan beruntung. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita sampai berbuah sesuai dengan rencana Allah atas diri kita. Ini sudah diteladani oleh Yesus Kristus. Ini sudah diteladani oleh banyak orang santo-santa juga. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Masih maukah kita kejar hoki dunia, atau kita sekarang mau belajar untuk mengejar keberhasilan dan keberuntungan hoki ala Alkitab? Aku yakin Bapak dan Ibu semuanya mau belajar untuk mencari keberhasilan dan keberuntungan menurut kitab suci. Hari ini Bapak dan Ibu kita akan belajar dari satu tokoh di kitab suci. Namanya Hizkia. Dia ada di 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 7. Aku harap Bapak dan Ibu semua punya Alkitab ya. Tidak ditayangkan di sini, jadi aku harap semuanya pakai Alkitab masing-masing. Aku akan selalu sarankan untuk pakai Alkitab. Kenapa? Karena di situ bisa dicoret-coret. Kalau pakai Alkifon, Alkipad nggak bisa dicoret-coret. Kita bakal lupa sebentar aja karena otak kita cuma segede bakpao. Tapi kalau di sini kita bisa mencatat, kita bisa bikin coretan, kita bisa bikin contekan juga, dan nanti satu waktu kita mau baca lagi, kita tidak akan lupa akan pengajaran ini. Yuk, kita baca sama-sama 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 7. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Bapak dan Ibu, Hizkia ini adalah satu tokoh yang luar biasa, yang hoki di mata Tuhan. Karena dia hoki, dia mendapat penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya, maka dia dapat bonus dari Tuhan. Apa bonusnya? Pada waktu dia mau meninggal, dia ngebatin nih, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan nanti kok bisa aku kasih perpanjang hidup deh. Dan ternyata Tuhan kabulin doanya loh. Tuhan kasih dia ekstra 15 tahun untuk hidup di dunia. Luar biasa kan? Dia bisa mohon perpanjangan masa hidup lifetime nih, dan dia dapat kesempatan kedua 15 tahun hidup itu tadi. Luar biasa. Bapak dan Ibu, orang yang berhasil dan beruntung, hoki di mata Tuhan, dia berarti hidupnya disertai oleh Tuhan. Apapun keadaannya. Maka bisa aja keinginannya dikabulkan. Tapi catat ya, keinginan yang dikabulkan adalah keinginan yang masih di dalam koridor kebenaran Tuhan. Yang masih di dalam koridor kebenaran Tuhan. Bukan keinginan kedagingan. Bukan keinginan untuk kepentinganku sendiri. Bukan keinginan untuk satisfy, memuaskan egoku sendiri. Enggak, tapi koridor. Keinginan yang masih di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Contohnya ini, si Hizkia, dia kepengen hidup lebih panjang, maka dia dikasih ekstra 15 tahun.
Contoh lagi yang mungkin paling lebih populer, pada saat Bunda Maria di Kana. Kita tahu sekali ceritanya, seharusnya mujizat belum terjadi kan pada waktu itu. Karena Tuhan bilang, mau apa kau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Tapi karena Bunda Maria adalah orang yang hoki, berhasil dan beruntung di mata Allah, hidupnya di dalam penyertaan Allah, maka permintaannya dikabulkan. Mujizat terjadi, maju sebelum waktunya. Bapak dan Ibu, hal ini juga bisa terjadi di dalam kehidupannya. Dan di dalam kehidupan kita, bagaimana agar hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mendapat keberhasilan, keberuntungan, dan kita doa-doa kita yang di dalam koridor kebenaran firman Tuhan, dia bisa jawab. Caranya bagaimana? Kita akan belajar melalui Hizkia hari ini. Coba perhatikan di ayat yang ketiga ya. Ini poin yang pertama. Ayat yang ketiga ini bilang, dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Jadi poin pertama adalah kita harus belajar melakukan yang benar di mata Tuhan. Bukan melakukan yang benar menurut saya. Bukan melakukan yang benar sesuai dengan pikiran saya. Enggak. Tapi melakukan yang benar di mata Tuhan. Di buntutnya 3B dikasih contoh seperti yang dilakukan oleh Daud bapak leluhurnya. Ya, Bapak dan Ibu, orang yang hidupnya benar di mata Tuhan itu bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan dia. Pernah. Daud juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita tahu bahwa Daud dipandang sebagai orang benar di matanya Tuhan. Jatuh bangun, dia dipandang benar. Bahkan Tuhan pun menyebut diri, saya adalah keturunan Daud. Yesus aja milih sebagai keturunannya Daud. Berarti dia adalah orang yang terpilih. Sebagai orang yang terpilih, pasti dia dianggap sebagai orang benar. Walaupun dia pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita belajar. Bedakan. Ada yang namanya jatuh di dalam dosa. Ada yang namanya hidup di dalam dosa. Orang jatuh di dalam dosa itu wajar. Ya, kita masih nginjek dunia, kedagingan kita masih berproses untuk makin ditipisin, godaan masih seliweran-seliweran. Jadi kalau kita jatuh di dalam dosa, itu wajar. Tapi jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa itu berarti singkatnya gini, udah tahu itu salah, tapi masih dibablasin aja deh. Nah, itu udah jelas-jelas salah. Udah tahu itu salah, tapi masih ngeyel, masih sombong, masih bantah. Nah, itu udah namanya hidup di dalam dosa. Tapi kita belajar seperti Daud. Daud juga pernah salah, tapi dia cepat bangkit dari kesalahannya. Kita akan coba bandingkan ya, karena di sini contohnya adalah bagaimana Hizkia meniru kehidupan Daud. Kita coba bandingkan antara Daud sama Saul. Dua-duanya adalah raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri, diurapi oleh Nabi Samuel. Jadi itu bukan Saul harusnya. Sorry banget. Jadi Saul sama Daud. Saul itu raja yang pertama, Daud itu raja yang kedua. Ceritanya kayak begini, dua-duanya hidup di masa period yang sama dan diurapi oleh nabi yang sama, yaitu Nabi Samuel atas perintah Allah sendiri. Seperti itu. Nah, Daud pernah dosa besar dan dosanya famous banget. Dia berzina sama Bathsheba. Cuman gara-gara dia tidak pergi perang, dia pergi ke balkonnya istana dan lalu dia lihat, wah ada cewek mandi cakep juga nih ya. Nah, karena dia lihat, dia nikmati, wah lama-lama ini setan mulai mempengaruhi pikirannya. Coba deh dipanggil, gua mau kenalan deh mumpung nganggur gitu kali ya. Itu si Daud. Dia berzina gara-gara matanya sendiri. Dia nggak cepat-cepat lari pada waktu dia merasa tergoda gitu. Jadi akhirnya dia berzina. Bukan cuma dia berzina, tapi dia juga merencanakan pembunuhan terhadap suami daripada si Bathsheba ini tadi, yaitu Uria. Dia bunuh. Perencanaan pembunuhan. Ini kalau hari ini bilang itu pembunuhan tingkat 1.
karena disengaja, bukan pembunuhan tingkat 2 yang tidak disengaja karena membela diri. Jadi ini memang diplan untuk membunuh. Dosa besar banget. Bukan cuma ambil bininya orang, tapi pembunuhan dengan terencana. Itu dosa besar banget. Bisa dibaca itu di 2 Samuel 12. Nah, ini dia jatuh ke sebuah dosa. Dan kejatuhannya ini bukan cuma main-main loh, tapi kejatuhan yang luar biasa banget kan, pembunuhan. Sedangkan Saul juga jatuh di dalam dosa, yaitu ketidaktaatan. Bisa dibaca nanti Bapak dan Ibu 1 Samuel 13. Jadi ceritanya kayak gini pada waktu itu. Saul ini kan raja, dan zaman itu adalah zaman perang ya. Pada waktu itu musuh itu sudah mau datang, udah dekat. Nah, mereka orang Israel itu enggak berani nyerang balik, nggak berani melawan musuh kalau belum melakukan persembahan. Belum berdoa deh hari ini, belum misa. Mereka nggak berani untuk ngadepin musuh gitu. Harus doa dulu, harus misa dulu gitu. Nah, syaratnya hari itu yang bisa doa, melakukan ibadah itu bukan Saul, tapi Samuel, karena Samuel adalah nabinya. Jadi yang punya hak untuk memberikan persembahan kepada Tuhan itu hanya Imam Agung, yaitu si Samuel itu tadi. Saul walaupun dia raja, dia tidak berhak untuk memberikan persembahan. Nah, tapi ini situasi sudah sangat genting. Musuh sudah mendekat, makin dekat, makin dekat. Rakyat sudah mulai gemeteran. Aduh, cepetan dong, gimana nih kok mereka makin dekat sama perkemahan, nanti kita kena gitu. Kita harus cepat-cepat berangkat. Nah, Saul di dalam posisi terdesak. Dia dalam posisi terdesak, lalu akhirnya karena si Samuel, nabi ini nggak datang-datang, akhirnya dia ngambil keputusan. Oke deh, aku yang bikin ibadah deh, aku yang bikin persembahan deh, kayak gitu. Padahal dia tidak punya hak untuk memberikan persembahan itu tadi. Akhirnya dia nekat memberikan persembahan, ngambil porsinya si nabi Samuel itu tadi. Begitu dia kelar memberikan persembahan, Samuel datang, bilang, kamu nggak harusnya begitu. Kamu tahu Tuhan tidak kasih izin untuk kamu lakukan itu. Harusnya nabi, aku yang kasih gitu. Di sini Saul jatuh pada dosa ketidaktaatan. Dia tahu aturannya, dia nggak boleh kasih persembahan, tapi dia tetap lakukan. Jadi dia jatuh pada dosa ketidaktaatan. Bandingkan lagi sama si Daud ya. Daud pada waktu dia berzina dan membunuh Uria, dikatakan di 1 Samuel 12 ayat 9, dia menghina Tuhan. Perkataan di Alkitab bilang seperti itu. Dia menghina Tuhan. Lalu di ayat 14 dikatakan lagi dia menista Tuhan. Lihat bagaimana kejatuhan Daud pada dosa membuat dia tanpa sengaja menghina dan menista Tuhan. Jadi kejatuhan Daud ini tidak main-main. Kesalahannya cukup besar. Sedangkan Salomo, dia juga melakukan kesalahan ya. Walaupun tidak sampai pembunuhan berencana, walaupun dianggap tidak menista Tuhan, walaupun dianggap tidak menghina Tuhan, ya. Tapi apa yang dilakukan bisa dibaca di 1 Samuel 13 dan 15 ya. Itu akhirnya Tuhan tetap izinkan si Saul menang perang. Walaupun dia sedang ngelangkain Samuel, dia tetap menang perang. Lalu Tuhan bilang, nanti kalau kamu menang perang ya, karena Tuhan tidak mau bangsa Israel dianiaya, begitu, jadi dia tetap menang perang. Tapi Tuhan bilang, nanti kalau kamu menang perang, semua jarahan tumpas, bunuh semua orang Amalek itu, kambing, domba, sapi, semuanya bunuh semuanya, gitu ya. Jadi itu perintah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu mereka menang perang, biasa kan, kalau menang perang, wah ini rakyat menang berpesta dan mulai menjarah kemenangan dari yang dimenangin itu tadi. Jarah hartanya apa segala macam, termasuk kambing dombanya. Lalu kambing domba itu tadi, jarahan itu tadi mulai dibeliin. Yang jelek-jelek
yang cacat-cacat dibunuh sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu yang bagus-bagus, yang perfect dikumpulin. Dikumpulin itu bukan buat diri sendiri loh. Dikumpulin itu nanti tujuannya mau dibuat persembahan kepada Tuhan sebagai korban syukurnya karena udah dikasih kemenangan. Semuanya mau dikasih ke Tuhan. Tidak ada satupun yang mau dipakai untuk diri sendiri. Nah, kira-kira maksudnya rakyat bagus apa jelek? Dia mau kasih semua persembahan ini tadi, domba-domba yang perfect, yang bagus, yang tidak cacat, mau dikasih semuanya kepada Tuhan. Nggak ada yang diambil sendiri. Kira-kira maksudnya baik apa jelek? Pasti semua batin. Aku lihat Linda manggut-manggut gitu. Maksudnya baik. Maksudnya baik. Karena ini buat Tuhan kok. Aku nggak ngambil keuntungan buat diri sendiri gitu. Emang maksudnya baik. Tapi si Saul kan tahu. Tuhan bilang apa? Semuanya bunuh. Tuhan bilang semuanya bunuh. Dan pada waktu Saul tahu rakyat mau kasih persembahan, dia diam aja loh. Dia nggak bilang sama rakyat, kagak, Tuhan suruh semuanya bunuh. Dia diam aja. Berarti apa? Saul lebih takut sama rakyat daripada sama Tuhan. Padahal dia tahu persis Tuhan suruh apa. Saul tahu juga pasti maksudnya rakyat itu bagus. Tapi kan dia tahu juga Tuhan suruhnya apa. Jadi Saul ini lebih nurut sama rakyat, lebih takut diapa-apain sama rakyat daripada sama Tuhan. Ya udahlah, kesalahanlah dia. Begitu si Nabi Samuel tahu apa yang dilakukan oleh Saul, marah besar dia sama si Saul. Udah tahu Tuhan Allah suruh begini, kamu masih lakukan seperti ini. Dan akhirnya si Samuel akhirnya ngeyel. Tahu nggak ngeyel? Bahasa Indonesianya apa tuh? Ngotot, mencari pembenaran diri. Tapi kan, maksudnya kan gini, maunya kan gini, tapi kan gini, gitu loh. Mencari pembenaran diri. Ini yang dilakukan oleh Saul. Dia mencari alasan. Dia nggak ngakuin salah. Oh iya, sorry, aku salah. Tuhan suruh gini, aku udah salah, aku udah lalai. Aku sudah tidak taat dengan ngelangkain ngambil tugas persembahan, ngelangkain nabi. Aku sudah tidak taat dengan tidak membunuh semua binatang-binatang itu. Enggak. Saul enggak melakukan seperti itu. Dia ngeyel, dia ngotot mencari pembenaran diri. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya habis. Akhir kehidupan Saul berbeda. Dia tidak menjadi orang yang beruntung di mata Tuhan. Berbeda dengan Daud. Dan kalau teman-teman lihat di 1 Samuel 13 ayat 30 ya. Samuel bilang bahwa udah deh, habis deh masa kamu gitu. Dan Saul sebenarnya udah tahu bahwa dia udah kehilangan berkat dari Tuhan. Tapi apa yang dilakukan saat vonis itu terjadi? Saul malah bilang gini, "Oke, tapi sebelum kamu Nabi Samuel meninggalkan aku, tunjukkan dulu hormatmu kepada aku sebagai raja." Jadi dia udah salah, minta dihormati pula sama si Nabi. Jadi si Saul ini, ya sombongnya luar biasa ya, ngeyelnya luar biasa. Kita tahu kesombongan itu adalah satu dosa yang besar, akar dari banyak dosa, dan ini yang Tuhan tidak mau. Ini kenapa Saul kehilangan segalanya. Tapi Daud berbeda. Respon Daud pada saat dia tahu dia melakukan kesalahan. Nabi Nathan datang kepada Daud dan bilang, kamu kok sudah begini sama Batsheba? Kenapa kamu merencanakan ini kepada Uria apa segala macamnya? Apa respon Daud? Dia langsung menyesal, dia mengakui dosanya, dia bertobat. Dan bertobat itu bukan cuma sekedar minta ampun ya, tapi bertobat itu adalah berbalik 180 derajat. Berbalik kepada Tuhan, dan udah, bukan cuma sekedar minta ampun, tapi berbalik 180 derajat pada Tuhan, dan berusaha lagi untuk menjalin relasi, menjalin segala sesuatu yang sudah dia hancurkan, dia berusaha lagi untuk bangun lagi. Seperti itu. Ini sikap Daud. Jadi Bapak dan Ibu, di ayat ketiga kita lakukan ini hal yang terpenting, karena setiap dari kita pasti pernah jatuh di dalam dosa.
Hopefully kita tidak hidup di dalam dosa. Tapi kalau kita jatuh di dalam dosa, kita belajar seperti Daud untuk menyesal dan bertobat. Bertobat itu bukan cuma sekedar minta ampun, atau saya sudah maafin kamu kok, gitu. Enggak. Tapi berbalik, memperbaiki keadaan, memperbaiki relasi, memperbaiki hubunganku dengan Tuhan, memperbaiki lagi hubunganku dengan sesama yang sudah menyakitkan aku, merugikan aku. Ini yang dilakukan oleh Daud. Jadi melakukan yang benar di mata Tuhan. Ini membuat Daud lebih hoki dibandingkan orang-orang lain. Karena dia mendapat belas kasihan Allah. Responnya bagus. Dia cepat berbalik, dia cepat bertobat. Nggak ngeyel. Ngertiin aku dong, maksudku kan begini, maksudku kan begitu, ngertiin aku dong, kan aku yang benar, kamu yang berubah dong, gitu. Semoga dia yang berubah, gitu. Kan aku sudah baik, aku sudah pas, gitu. Enggak. Tapi Daud punya kerendahan hati untuk menyesal, bertobat, dan sebenarnya segala sesuatu ini harus membuat saya berubah. Bukan dia berubah duluan, tapi saya yang berubah duluan. Di sini kita belajar untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Seperti Hizkia dan Daud. Ini langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua ada di ayat yang keempat. Hizkia 18 ayat keempat. Dikatakan dialah yang menjauhkan, satu, bukit-bukit pengorbanan. Dua, meremukan tugu-tugu berhala. Tiga, menebang tiang-tiang berhala. Empat, menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Nehustan itu tadi. Jadi si Hizkia ini tadi, dia bukan cuma melakukan yang benar di mata Tuhan untuk dirinya sendiri, ya, pribadinya sendiri melakukan yang benar, tapi dia juga menolong orang-orang di sekitarnya sehingga orang-orang di sekitarnya bisa berproses, bisa berprogres untuk melakukan yang benar juga di mata Tuhan. Dan apa yang cara yang dia pakai, menghancurkan penyembahan berhala. Bapak dan Ibu, hari itu penyembahan berhalanya memang masih zamannya patung-patung. Nehustan itu tiang-tiang penyembahan, bukit-bukit pengorbanan, tapi yang bukan untuk Tuhan Allah, itu ya dihancurkan semua. Nehustan itu adalah, tahu nggak sih, zamannya Musa keluar dari Mesir dalam perjalanan di padang gurun mau menuju ke tanah perjanjian. Ini bangsa Israel itu kan bersungut-sungut melulu kan, bersungut-sungut melulu gitu. Akhirnya apa? Mereka dipatokin melulu sama ular tedung. Akhirnya banyak sekali yang mati. Akhirnya si Musa ini selalu jadi perantara antara rakyat dengan Tuhan. Biar rakyat ini nggak dihukum terlalu parah deh sama Tuhan, gitu, karena kebodohan, kesalahan si rakyat ini sendiri. Jadi pada waktu rakyat banyak sekali dipatok dengan ular tedung dan mati, Musa itu berdoa sama Tuhan. Dan setelah berdoa, Musa diajarin bikin patung tembaga, di mana di sininya ada ular, ya, kayak gambarnya apotek gitu, ada kayak semacam salib, terus ada ular gitu. Dan bilang sama rakyat, kalau mereka dipatok ular, mereka lihat ke patung itu tadi, salib dengan lilitan ular itu tadi, dan mereka akan hidup. Tujuannya apa? Biar rakyat tahu bahwa Tuhan ini yang menyelamatkan. Tuhan ini yang memberi kehidupan dan kesembuhan. Pada saat mereka melihat kepada salib ini, mereka tahu bahwa mereka sembuh dari patokan si ular, dari bisa si ular, karena Tuhan Yesus. Nah, ini yang terjadi di zaman Musa. Tapi sayangnya, dengan berjalannya waktu, tradisi ini jadi berubah. Mindset mereka jadi berubah. Mereka nggak lihat lagi bahwa lewat Tuhan, rakyat diselamatkan dari sakit penyakit. Mereka melihatnya, wah, gara-gara patung ini ada kesembuhan. Jadi mereka mulai worship kepada patung-patungnya. Bukan kepada Allahnya, tapi worship kepada patungnya itu tadi. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini mungkin berhala kita udah nggak lagi model patung-patung. Kita udah nggak level lagi sembahyang kepada patung A, patung B, atau foto A, foto B. Enggak. Mungkin zaman ini kita sudah tidak lagi di level seperti itu. Tapi bukan berarti
kita nggak menyembah berhala-berhala loh. Ada banyak hal berhala yang menjadi berhala buat kita hari ini, walaupun bentuknya bukan patung. Dan berhala itu adalah segala sesuatu yang lebih utama dibandingkan Tuhan untuk hidup kita. Bentar, aku sederhanakan. Segala sesuatu yang lebih utama daripada Tuhan untuk hidup kita. Itulah berhala. Jadi berhala itu adalah segala sesuatu yang lebih utama daripada Tuhan di dalam hidup kita. Jadi apa sekarang yang lebih utama daripada Tuhan untuk awake dewe? Cek ke dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang lebih saya pentingin? Saya tidak tahu. Ada orang yang memberhalakan olahraga. Banyak. Wah, bisa dandanin sepeda sampai banyak. Bisa pakai waktu berjam-jam untuk olahraga gitu. Tapi kalau diajak PA, aku enggak ada waktu. Aku lagi repot gitu. Ada orang yang memberhalakan hobinya. Macam-macam. Mungkin tanaman, mungkin fotografi, mungkin sinetronnya atau Netflix-nya. Apa aja. Punya Netflix atau punya hobi ABCD itu enggak salah. Enggak salah, boleh. Tapi kalau itu sudah lebih utama dibandingkan Tuhan, ini yang menjadi berhala. Ini yang menjadi kesalahan. Bisa jadi kita juga memberhalakan diri sendiri. Pada saat saya terlalu over PD, saya merasa saya benar, saya merasa saya paling pintar, saya merasa paling canggih, saya merasa saya paling tahu, saya merasa paling layak untuk didengar, dihormati, dituruti gitu. Bisa jadi saya memberhalakan diri sendiri. Atau saya memberhalakan anak, memberhalakan suami, bisa juga. Bapak dan Ibu, pokoknya segala sesuatu yang over itu bisa menjadi kebablasan, itu bisa menjadi berhala, segala sesuatu yang over itu tadi. Jadi sekarang waktunya kita cek pada diri sendiri ya, apa yang menjadi berhala-berhala di dalam kehidupan kita yang lebih utama dibandingkan Tuhan di dalam kehidupanku pribadi ini tadi. Gitu. Cek. Mungkin bukan sesuatu yang kayaknya dahsyat, tapi membuat aku membuat aku tidak punya waktu, tidak punya interest untuk berdoa, untuk berkomunitas, untuk diubahkan, untuk jaga komitmen, kayak gitu-gituan. Mungkin Bapak dan Ibu sekarang juga ngomong, aku memang sekarang pakai waktuku lebih banyak untuk kerja. Tapi kerja kan juga perlu gitu. Apakah kerja itu menjadi berhala? Kan ayat ada bilang, orang yang tidak kerja jangan makan gitu. Jadi gimana? Masa aku nggak boleh kerja gitu? Mungkin sekarang ada yang bertanya seperti itu. Benar Bapak dan Ibu. Ayat bilang, kalau nggak kerja jangan makan. Jadi memang Tuhan suruh kalau kita ini hidup di dunia itu harus kerja. Dan kerja itu tidak salah. Tapi yang penting mindset hati kita ini loh ada di mana? Mindsetku pada Tuhan atau mindsetku pada uang? Kalau mindsetku pada Tuhan, maka aku akan bekerja di dalam koridor kebenaran untuk kemuliaan Dia dalam porsi yang benar. Berarti kalau porsiku benar, aku masih bisa berkomunitas, aku punya waktu untuk anak, aku punya waktu olahraga untuk jaga kesehatanku sendiri. Karena aku berjalan di dalam koridor kebenaran. Tapi kalau mindsetku aku kerja untuk uang, nah ini jadi berhala. Ini jadi berhala. Oke, pertanyaan kecil. Setiap dari kita memang kerja. Dan setiap dari kita sadar bahwa hidup di dunia pasti butuh uang. Kan? Gak mungkin gak butuh uang. Pertanyaannya, kalau kita memang harus kerja dan kita tahu kita butuh uang, boleh nggak sih jadi cepat kaya? Boleh nggak sih pengen cepat kaya? Gitu. Boleh nggak sih pengen cepat kaya? Oke, yang bilang boleh, jempol gini, yang bilang nggak boleh, jempol begini. Tulis aja di chatnya. Oke, kita cek ya. Boleh nggak sih kita cepat kaya itu tadi? Coba ini ayat tambahan. Amsal 28
ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat 20. Dapat ya? Kita baca sama-sama. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Gimana tuh teman-teman? Ayat bilang orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Kenapa? Karena pada saat kita ingin, aduh hatiku pengen cepat kaya, gregetan deh pengen cepat kaya, kapan nambah, cari, coba ini, coba itu, biar ini berkembang, berbunga, deposito makin banyak ya. Hatiku udah nggak lagi di Tuhan. Mindsetku udah pada duit karena pengen cepat kaya itu tadi. Jadi ini masalah hati. Berhala itu masalah hati. Hatiku di mana? Apa yang menjadi fokus hatiku? Tuhan itu mau jadi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Kalau kita hoki di mata Tuhan, Tuhan itu harus jadi nomor 1. Maka hidup kita pasti berhasil dan beruntung. Coba cek zamannya Abraham sama Lot ya. Kita tahu pada saat Abraham dan Lot keluar dari tanah Ur menuju tanah Kanaan, sampai di lembah Yordan, Abraham yang si uncle yang ngajarin Lot si ponakan, dia dengan rendah hati nawarin si ponakan duluan. Oke, kamu mau pilih mana, kiri apa kanan? Dia nawarin Lot duluan, padahal dia yang tua loh. Dia harusnya milih duluan kan, kita selalu respect sama tua, kasih kesempatan dulu. Tapi dia malah kasih Lot kesempatan untuk milih. Dan Lot lihat, wah lembah Yordan, kaya, makmur, subur, air di mana-mana, melimpah semua. Si Lot bilang, aku milih yang itu aja sih, Om. Aku milih yang itu aja, lembah Yordan. Oke, si Abraham, silakan ambil lembah Yordan. Dan Abraham pilih, dia dapat tempat yang gersang. Tapi lihat, karena Abraham hoki, ada penyertaan Tuhan. Buntutnya apa? Tanah yang dipilih si Abraham dengan penyertaan Tuhan, tadinya gersang menjadi subur, kekayaannya berlimpah. Tanah yang dipilih Lot, tadinya subur, melimpah ruah segala macam. Tanpa penyertaan Tuhan, jadinya apa? Lembah Yordan jadi Sodom Gomora. Istri Lot jadi tiang garam. Anak-anak Lot jadi incest. Kawin dengan saudara. Lihat bagaimana kita harus ngejar hoki di mata Tuhan dan bukan ngejar hoki di mata dunia. Karena keadaan bisa berbalik. Jadi pastikan hati kita kepada Tuhan. Jangan ingin cepat kaya seperti Lot, tapi kejar penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau tadi pengen cepat kaya, ternyata kagak boleh, kan? Oke deh, sekarang kalau kagak pengen cepat kaya, tapi pengen kaya aja deh, nggak usah cepet-cepet, gitu, biasa-biasa aja, boleh nggak? Ayo, yang boleh begini, jempolnya, yang nggak boleh begini, mulai mikir. Yang boleh begini, yang nggak boleh gini. Gimana tuh? Nggak cepet-cepet deh, yang biasa-biasa aja. Kira-kira seperti apa? Kita lihat ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. 1 Tim 6 ayat yang ke-9. Dapat? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lanjutin ayat 10. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Akar kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi ternyata pengen kaya juga kagak boleh. Hati kita ini di mana? Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya ya, uangnya kagak salah. Uangnya kagak salah, tapi cinta uang ini yang membuat kita jatuh. Karena pada saat kita cinta,
di situ hati kita terpaut. Ya, saat kita rasa cinta, di situ hati kita terpaut. Jadi hari ini kita belajar, kalau kita mau hoki seperti Abraham, seperti Daud, seperti Hizkia, biarkan cinta ini hanya cinta Tuhan. Di situ kita akan mendapat penyertaan Tuhan. Dan kita akan dapat hoki di mata Tuhan, hidup kita akan berbuah, dan kita akan mendapat kekekalan sesuai dengan apa yang Dia sudah rencanakan untuk kehidupan kita. Gitu. Nah, jadi ternyata kita pengen kaya aja dan menjadi penyembahan berhala ya. Gak boleh. Kita tetap hadapi kehidupan kita dengan wajar, kerja kita juga di dalam koridor kebenaran, di dalam kewajaran dan koridor kebenaran, sehingga walaupun kita bekerja, hati kita tetap cintanya kepada Tuhan, bukan cinta kepada uang. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, kembali lagi ya ke 2 Raja 18 ayat yang ke-5. Tadi yang poin pertama, melakukan yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, menjauhkan penyembahan berhala. Yang ketiga, kita diminta untuk percaya. 2 Raja-Raja 18 ayat 18. Aku bacain deh. 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-5. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Garis bawahin itu. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Berarti level kepercayaan Hizkia ini luar biasa. Karena tidak ada orang yang percaya sama Tuhan kayak si Hizkia ini. Dia percaya banget sama Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin pada saat kita ngomong percaya ini, kita mikir, wah kalau ini mah gue lulus deh. Aku juga percaya kok sama Tuhan. Makanya aku rajin PA. Makanya aku ikut misa, bahkan sekarang setiap hari karena online gitu. Aku ikut rosario setiap hari. Aku ikut novena, aku ikut devosi gitu. Aku percaya sama Tuhan. Oke Bapak dan Ibu, percaya. Cek diri di sini. Percaya itu kayak apa? Percaya kita itu kayak apa? Jangan cuma sekedar percaya. Mungkin teman-teman sekarang juga bilang, sekedar percaya kayak gimana, Syil? Percayalah, kalau nggak gitu ngapain repot-repot juga ikut misa, ikut PA setiap minggu gitu, mendingan juga main. Percayalah, karena itu aku berdoa gitu. Roma 10 ayat 9 kan bilang, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sering kita percaya, itu pakai ayat ini, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Kita mungkin merasa, ya aku udah gitu, aku berani ngaku, aku pengikut Kristus, aku berdoa, aku nggak sembunyi-sembunyi akan ingat imanku, aku percaya gitu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, ingat ya, pada waktu Paulus nulis surat ini, surat Roma, ya, waktu itu zaman pengikut Kristus dianiaya. Setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Kristus itu bisa mendapat hukuman mati. Jadi resiko untuk percaya sama Yesus, apalagi ngaku dengan mulutnya, percaya di dalam hatinya dan melakukan ritual-ritual Christianity, itu resikonya mati. Beda sama hari ini. Hari ini kita dengan gampang ngaku saya percaya, makanya saya berdoa, makanya saya rosario. Tapi bagaimana percaya kita itu? Percaya itu bukan cuma sekedar percaya. Percaya itu harus seperti Abraham yang berani bayar harga, yang berani keluar dari zona nyaman, yang berani ngalah sama Lot walaupun dia punya hak melepaskan haknya, yang punya kerendahan hati untuk memberikan kepada yang lebih muda walaupun dia tahu ini dia punya. Jadi percaya itu bayar harga. Percaya itu berani berubah. Percaya itu ada ketaatan. Kita tahu, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, mati. Jadi percaya itu bukan dibuktikan dengan saya sudah PA, saya sudah berdoa.
percaya dibuktikan dengan saya mau berubah, saya makin rendah hati, dan saya makin taat. Itu bukti dari kepercayaan. Jangan berhenti di level PAPD, training, devosi, novena, misa. Jangan berhenti di situ. Itu semua ibadah agar sebagai sarana agar saya makin berkomunikasi dengan Tuhan. Karena saat saya makin berelasi berkomunikasi dengan Tuhan, harusnya saya berubah. Orang yang berkomunikasi dan berelasi sama Tuhan itu pasti makin berubah, makin rendah hati, makin taat, makin bisa nerima keadaan, makin benar di mata Tuhan, makin lepas dari diri sendiri, makin lepas dari berhala-berhalanya. Jadi, percaya kita harus dibuktikan dengan ketaatan. Bukan cuma sekedar ibadah, tapi ngertiin aku dong, ngampuni dia. Wah, nggak mungkin deh. Nggak bisa. Percaya kita itu dibuktikan dengan ketaatan itu tadi. Karena kalau tidak, ya coba kita buka di Pengkhotbah 5 ayat 5 ya. Kalau tidak, kalau kita tidak bisa membuktikan kita dalam sikap, tidak bisa membuktikan iman kepercayaan kita dalam sikap hidup kita sehari-hari, lihat Pengkhotbah 5 ayat 5 bilang gini, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apa perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu yang merusakkan pekerjaanmu? Ya. Jadi jangan gampang ngomong, saya percaya, saya percaya. Percaya itu dibuktikan di dalam kerendahan hati. Ketaatan pada hierarki di sekitar kita, apapun yang Tuhan berikan. Hari ini pemerintah bilang pakai masker double kayak gitu, itu hierarki yang diberikan Allah. Mungkin dari komunitas mengajarkan kita untuk taat dengan ini itu ketaatan juga yang diberikan oleh otoritas juga yang diberikan Tuhan untuk melatih kita. Jadi belajar untuk taat sebagai bukti kepercayaan kita. Lalu yang terakhir itu apa ya? Oh, sorry, aku nggak kelihatan. Ini ada satu ayat, karena kalau kita tidak taat ya, oh ya, Pengkhotbah 5 ayat 5. Lalu ayat yang terakhir ya. 2 Hakim-Hakim 18 ayat yang ke-6. Kita diminta untuk berpegang pada perintah Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan ini sebetulnya adalah ketaatan juga di level yang lebih dalam lagi untuk mengingatkan kita. Karena iman itu dibuktikan dengan ketaatan itu tadi. Dan perintah Tuhan itu pasti semuanya ada di sini. Perintah Tuhan itu semuanya ada di sini. Tapi bisa diuraikan juga di dalam kehidupan kita sendiri sehari-hari. Karena Tuhan memberikan kita otoritas agar kita bisa melatih diri untuk taat. Bisa lewat keluarga, bisa lewat pekerjaan, bisa lewat sekolah, bisa lewat pemerintah. Nanti sampai hari Minggu kita akan belajar otoritas pemerintahan. Ini adalah otoritas yang diberikan untuk Tuhan agar kita bisa taat. Maka kita harus taat juga. Lalu pada komunitas sebagai gereja kecil kita, gereja kita sendiri di parish, di paroki, lalu pada Tuhan sendiri. Tapi intinya Tuhan minta kita belajar untuk hidup pada ketaatan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini ayat yang sudah terkenal banget dan mungkin Bapak dan Ibu hafal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak dan Ibu, orang yang berpegang pada Tuhan itu pasti taat. Jadi pada saat orang yang berpegang pada perintah Tuhan itu pasti taat. Maka hidupnya adalah saya di dalam dia di dalam saya. Kalau dia
ada di dalam saya, kalau dia ada di dalam saya, pasti saya nggak minta yang neko-neko kan? Saya pasti nggak minta, Tuhan ubahkan dia. Tuhan bikin dia minta maaf sama aku. Tuhan, aku kepengen mobil itu. Tuhan, buat dia menerima aku. Tuhan, ubahkan itu. Tuhan, itu. Enggak. Kalau dia di dalam aku, pasti apa yang aku inginkan sejalan dengan apa yang dia mau. Ini bukti kalau aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Maka saat dia di dalam aku tidak akan minta yang neko-neko. Apa yang aku minta adalah sesuai apa yang dia mau, maka pasti dikabulkan. Ini yang terjadi pada Bunda Maria saat peristiwa di Kana itu tadi. Karena permintaan Bunda Maria itu di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Ini yang terjadi pada Hizkia saat dia minta perpanjangan umur. Karena ini berada di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Jadi ini yang harus kita kejar. Berpegang pada perintahan Tuhan. Biarkan aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Maka hidupku akan berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang 8 ini boleh dijadikan ayat hafalan ya Bapak dan Bu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hoki saat kita memperkatakan ini, menghidupi ini setiap saat dalam kehidupan kita, maka gelombang badai, angin, hujan panas terjadi di dalam sekitar hidup kita. Reaksi kita akan hati-hati. Agar aku tidak jatuh pada dosa, tapi aku tetap merespon keadaan yang tidak enak atau terlalu enak. Sesuai di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Sehingga aku tetap berpegang pada dia dan bisa berhasil dan beruntung. Jadikan ini sebagai ayat hafalan. Agar kita bisa mendapatkan hoki surgawi ini tadi. Karena hidup kita di dunia ini terikat dengan yang namanya hukum jika dan maka. Apa sih hukum jika dan maka? Hukum jika dan maka itu gini. Jika saya lakukan bagian saya, maka Tuhan akan genapi firman-Nya. Jika saya lakukan bagian saya, maka Tuhan akan genapi janji-janjinya. Ini, Bapak dan Ibu, jangan kita cuma nagih sama Tuhan. Tuhan, kau janji aku kasih berkat. Tuhan, kau janji aku kasih kesembuhan. Tuhan, kau janji aku penyertaan. Tuhan, kau janji ini. Jangan cuma nagih-nagih doang. Tapi cek, sudahkah aku melakukan bagianku? Menjadi benar di mata Tuhan. Menjauhkan penyembahan berhala bukan dari aku sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarku. Agar mereka juga menjauh dari berhala-berhala, agar hidupku ini jadi berkat dan membuat mereka mendekat sama Tuhan. Sudahkah aku hidup di dalam level kepercayaan yang kayak Abraham, yang taat menjadi seorang pelaku firman? Sudahkah aku berpegang pada perintah Tuhan? Jika aku sudah lakukan ini semua, seperti Abraham, seperti Daud, seperti Hizkia, maka Tuhan pasti genapi janjinya. Tuhan kita bukan Tuhan pendusta, dia pasti genapi apa yang dia sudah sediakan untuk kita. Asal kita lakukan bagian kita. Jadi ingat ini, jika dan maka. Sudahkah aku lakukan bagianku untuk mendapat penyertaan Tuhan, sehingga kehidupanku bisa berbuah sesuai dengan apa yang dia inginkan dari aku. Ya, sedikit bonus, kita sudah PA rutin, kita sudah selalu doa, misa, mungkin di zaman Zoom ini ada yang setiap hari juga ikut pengajaran, ikut devosi ini itu. Kita sedikit checklist diri aja. Sudahkah aku meningkat ya? Sedikit checklist diri biar ibadah kita ini bukan cuma sebagai menjadi kegiatan lahiriah doang yang membuat kita obesitas rohani, kebanyakan masuk tapi tidak mau belajar jadi pelaku firman, nggak mau hidup untuk di dalam ketaatan,
masih tidak punya kerendahan hati seperti Saul untuk menerima nasihat, menerima masukan, menerima kritikan, lebih takut apa kata orang, lebih percaya apa pemikiran sendiri, kayak gitu-gituan ya. Padahal saya sudah ibadah ABCD, jadi Bapak dan Ibu sedikit introspeksi diri, apakah level kita udah meningkat agar kita tahu bahwa saya tidak obesitas rohani dan saya bukan menjadi laut mati yang cuma masuk doang, tapi nggak pernah ngalir, nggak jadi berkat. Slide terakhir kita cek kita di level mana ya. Aku kategorikan ada 3 macam umat yang hari ini ada di sekitar kita. Yang pertama adalah umat peminta-minta. Nah, umat peminta-minta ini seperti 5.000 orang yang ikut Tuhan Yesus. Kemana aja Tuhan Yesus pergi, dia ikut. Minta roti, minta disembuhkan, minta jawaban. Ada di setiap ibadah, tapi tujuannya cuma minta. Nah, ini paling banyak. Tapi aku yakin kita yang PA nggak seperti ini. Nggak cuma minta-minta doang, tapi kita sudah mulai berproses untuk belajar bertumbuh. Dan berikutnya adalah level yang umat yang bisa pelayanan jasmani. Ini sudah lebih baik karena dia sudah bisa untuk berkorban pelayanan. Mungkin dia bisa jadi donatur, mungkin dia bisa jadi singer, mungkin dia bisa atur apa acara-acara, mungkin dia bisa ya bikin ini itulah gitu ya, arrange ini itu. Tapi pelayanannya ini baru sekedar pelayanan jasmani secara lahiriah. Sudah bagus, nggak minta-minta lagi. Sudah bagus bisa korban waktu, tenaga, pikiran bisa memberi. Tapi baru di level jasmani. Ya, donatur kayak gitu-gituan ya. Nggak salah, bagus juga. Tapi jangan mandek di level ini. Kenapa? Karena kalau ngomong kasarnya gini, Tuhan mati di kayu salib bukan agar saya bisa jadi singer. Tuhan mati di kayu salib bukan agar saya bisa jadi donatur. Tuhan mati di kayu salib bukan agar saya bisa baksos, ya kan? Tapi Tuhan mati di kayu salib agar saya dan orang-orang di sekitar kita bisa masuk ke dalam keselamatan, kembali pada rencana awal Allah Bapa. Maka agar kita bisa masuk ke level ini, kita harus naik ke level yang tinggi, yaitu pelayanan rohani. Saat saya melakukan pelayanan rohani, di sini saya yang harus berubah lebih dulu, yaitu mencari hoki dari Tuhan, mencari penyertaan Tuhan, berani untuk membangun relasi dengan Tuhan, dan saya yang diubahkan lebih dahulu. Saya berjuang untuk melakukan kebenaran di mata Tuhan. Saya berjuang untuk melepaskan berhalaku pribadi dan berhala orang-orang yang di sekitarku. Melalui apa? Melalui keteladanan hidupku. Saat aku belum berjuang untuk menjadi teladan, di situ aku berjuang untuk mengampuni, senyum duluan, nerima orang-orang yang berbeda, ngalah, menyapa duluan, ikut aturan hierarki, ikut aturan komunitas, bisa mendengar kritikan, bisa rendah hati, kayak gitu-gituan ya, menjauhkan penyembahan berhala. Lalu hidup di dalam level kepercayaan yang taat sebagai pelaku firman dan berjuang untuk melakukan perintahnya. Lewat itu semua, kita naik level menjadi seorang pelayan rohani. Yang bukan hanya membawa hidupku punya hoki, penyertaan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku. Tuhan Yesus memberkati.